Memang kita semua pasti akan ngerasain yang namanya apa itu people come and go. Setiap orang pasti akan ngerasain hal itu. Rasanya kepergian seseorang, kehilangan seseorang. Ya, yang dimana people come and go itu kita nggak bisa ngindarin itu. Ya, itu adalah salah satu hal yang pasti akan terjadi di setiap diri manusia. Aku tahu, kita emang udah nggak bisa sama-sama lagi. Kita udah ada di jalan masing-masing. Ya, kata orang, kalau misalnya ada people come and go, pasti ada people come back kan? Dan ya salah nggak sih kalau misalnya aku berharap kalau suatu saat nanti kamu akan kembali untukku. Kamu akan kembali bersamaku. Dan kita melewati hari-hari kita secara bersama-sama lagi seperti dulu. Boleh kan kalau misalnya aku meminta kepada Tuhan bahwa aku masih menginginkan kamu. Mau kamu sekali lagi boleh nggak? Ya, aku tahu setiap orang pasti akan ngerasain people come and go. Tapi boleh kan kalau misal aku mengharapkan people come back dari kamu, ini mana mungkin ya suatu saat nanti kita bisa berjalan beriringan bersama lagi. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Jangan pernah bosen ya kalau misal aku nanyain kabar. Yang bosen dong, kan udah jadi rutinitas di opening podcast yang aku bawa kan. Ya, aku harap di setiap podcast yang aku bawakan tuh keadaan kalian tuh dalam keadaan baik, sehat, terus bahagia. Ya, walaupun kadang kita nggak tahu ya, karena setiap harinya tuh pasti banyak hal yang akan kita rasakan. Entah itu capek, entah itu sedih, entah itu bahagia, dan lain sebagainya. Kadang kan kalau misalnya kita ingin meminta bahagia aja, ya bagaimana? Namanya kehidupan, pasti ada up and down-nya. Dan kita nggak mulu akan selalu merasakan kebahagiaan aja. Dimana ada kebahagiaan, pasti ada kekecewaan ataupun luka yang menyertainya. Bener gak sih? Ya, semoga keadaan kamu di sana tuh semuanya baik. Aku harap begitu ya. Dan gimana sih perasaan kamu setelah ngedenger podcast-podcast yang aku bawakan? Jujur, aku seneng tau kalau misalnya ngeliat penilaian kalian semuanya gimana. Ya, kalian support aku. Kalian seneng di setiap podcast yang aku bawakan. Dan ya semoga seterusnya bisa selalu seneng ya. Dan di tema kali ini, kemarin kan aku udah bahas mengenai rasa kangen ya. Pasti banyak tuh yang belum bisa move on. Ayo, siapa di sini yang belum bisa move on? Gak apa-apa. Kadang aku juga, jujur gimana ya, kayak udah terlalu sering dapat pertanyaan di mana pertanyaan mengenai move on. Kalau misal belum bisa move on tuh, gimana sih kak? Terus wajar gak sih kalau misalnya masih ada rasa kangen ke seseorang di masa lalu? Nah, kemarin kan udah sempet aku bahas mengenai rasa kangen. Dan ya aku seneng kalau misalnya setiap podcast aku bawakan tuh related banget. Dan untuk tema kali ini termasuk salah satu requestan juga. Yaitu sebelumnya kan aku udah sempet bahas mengenai people come and go ya. Kalian bisa dengerin aja ya, people come and go. Dan kali ini aku akan membahas mengenai people come back. Ya, setelah kepergiannya, ya boleh gak sih kalau misalnya kita ngeharapin kembalinya, mengharapin ya dia tuh hadir kembali untuk kita. Mengenai people come back, kalau misalnya aku boleh tanya, apa sih yang bikin kamu ngerasa kalau sama dia tuh dia adalah kebahagiaan kamu dan bikin kamu sesulit itu buat lupain dia? Pasti di
dia terlalu istimewa ya buat kamu. Kadang ada banyak hal yang emang gak bisa kita ceritain mengenai seberapa spesialnya dia buat kamu. Dan juga ada banyak hal juga yang mungkin yang gak bisa kita utarain. Saking ya aku pengen dia kembali. Karena ya gak ada orang seperti dia. Dan pengen banget rasanya ngungkapin semua ini bahwa ketika orang lain bisa bilang people come and go, dan aku selalu bilang ke diri aku sendiri, dimana ada people come and go, pasti ada people come back kan? Dan aku selalu ngeharapin hal itu. Sebenarnya boleh gak sih kita tuh berharap sama manusia? Ya sebenarnya kalau misalnya berbicara soal berharap sama manusia, itu boleh-boleh aja sih, cuman jangan terlalu berlebihan menggantungkan harapan kepada manusia. Karena kan kita nggak tahu akhir dari harapan kita tuh akan seperti apa. Aku udah kehilangan kamu, aku udah ngerasain yang namanya sepi tanpa kamu, dan ternyata sehampa itu ya tanpa kamu. Aku sering bilang bahwa suatu saat nanti ketika kita udah gak sama-sama lagi, aku gak mau kita menjadi asing. Dan yang aku harap, ya kita selalu sama-sama. Dan kamu yang selalu yakinin aku bahwa kita tuh akan selalu sama-sama. Tapi kadang muncul banyak sekali kekhawatiran yang selalu aja hadir di kepalaku, dan itu bikin aku OVT. Kamu tahu nggak? Kadang aku tuh sering kali OVT mengenai kita. Apa jadinya ya kalau misalnya suatu saat nanti kita udah nggak sama-sama lagi? Gimana ya nanti kalau misal aku tanpa kamu, dan ya hari-hari aku apakah sehampa itu ya tanpa kamu? Banyak hal yang selalu aku pikirkan, dan aku ngerasa bahwa saat sama kamu tuh adalah saat dimana aku menemukan titik kebahagiaan. Aku udah banyak melewati banyak hal, bertemu dengan orang-orang yang dimana mereka semua tuh gak ada yang seperti kamu. Yang dimana aku adalah tipikal orang yang susah banget atau sulit sekali untuk membuka hati. Tapi dengan hebatnya, kau mampu membuka hati aku dan masuk ke dalam kehidupan aku dan bikin semua itu menjadi berbeda. Aku gak bisa nyeritain gimana istimewanya kamu buat aku. Bahkan sampai saat ini pun, ternyata bagi sebagian orang yang dimana mereka mempunyai tokoh favorit, favorite person, ternyata aku juga punya ya. Kamu tahu nggak, my favorite person itu siapa? Itu kamu. Kamu adalah orang favoritku. Kamu adalah tokoh favorit yang sampai saat ini masih susah untuk aku lupain. Yang sampai saat ini tuh aku ngerasa, ya ternyata sesusah ini ya buat lupain kamu. Aku nggak tahu apa yang bikin aku sesusah ini buat lupain kamu. Jujur, ya walaupun kita udah berakhir, salah gak sih kalau misalnya aku selalu mengharapin kamu? Salah gak sih kalau misalnya aku masih berharap kalau suatu saat nanti kita bisa kembali? Kita bisa kembali bersama-sama. Kita bisa ngejalanin semuanya bersama-sama dan jalan beriringan lagi. Memang, ketika aku berharap sama kamu, ya mungkin itu udah jadi konsekuensi aku sih. Apakah nanti harapan aku itu yang akan menyakiti aku, melukai aku, atau justru ya akan membuat aku bahagia? Jujur, kalau bisa ditanya, apa sih yang bikin aku sesayang itu sama kamu? Kamu itu beda. Kamu sederhana. Kamu seseorang yang mungkin emang banyak orang-orang di luar sana, tapi untuk menemukan seseorang seperti kamu tuh rasanya beda banget dan gak semudah itu. Memang kita udah berpisah, dan jujur kadang aku juga gak nyangka kenapa ya kita bisa berpisah.
Kenapa ya kita bisa berakhir secepat ini? Dulu tuh, aku tuh selalu takut sama kehilangan. Iya. Padahal aku juga udah tahu konsekuensi dalam mencintai itu pasti dua. Kalau nggak berakhir dengan kebahagiaan, kalau nggak ya berakhir dengan kekecewaan ataupun luka. Dua hal itu yang pasti akan kita rasakan. Dan ya aku tahu ketika aku udah memilih kamu, ketika aku udah menyayangi kamu, aku juga harus siap konsekuensinya itu. Apakah suatu saat nanti kita akan berakhir bahagia atau justru malah berakhir kekecewaan, yaitu saling mengikhlaskan satu sama lain. Aku tuh sejauh ini udah belajar tahu untuk bisa lupain kamu, tapi kenapa susah banget ya rasanya ya? Setiap kali aku mencoba untuk melupain kamu, harapan itu tuh selalu muncul. Harapan yang dimana aku selalu berharap dan aku selalu yakin kalau kamu tuh pasti akan kembali. Dimana ada people coming, gue pasti ada people comeback kan? Dan itu yang ngebuat aku ngerasa kalau ya suatu saat nanti pasti kamu akan kembali. Mungkin kita hanya berpisah untuk sementara. Iya, kamu dengan jalan pilihan kamu dan aku dengan jalan pilihan aku. Tapi walaupun begitu, walaupun kita udah nggak jalan beriringan, tapi ya aku selalu menganggap bahwa suatu saat nanti kita pasti akan kembali. Mau kamu sekali lagi boleh nggak? Mau kamu untuk kembali bersamaku boleh nggak? Aku rindu. Aku kangen kebersamaan kita dulu. Aku pengen kita ngelakuin semuanya itu bersama-sama. Aku tahu kok. Memang ya nggak semudah itu buat kita menyatukan kembali hati yang udah semula hilang, yang dimana kita udah jauh terus menjadi asing. Itu nggak mudah. Tapi kalau boleh jujur, aku pengen kamu sekali lagi. Aku pengen kamu nemenin aku lagi. Rasanya nggak siap kalau harus kehilangan kamu. Dan bahkan, ya aku nggak akan pernah siap. Karena yang aku mau cuma kamu. Memang orang-orang di luar sana tuh banyak. Tapi, ya kalau misal aku maunya kamu bagaimana? Kepergian itu adalah hal yang paling aku tidak sukai. Siapa sih yang suka sama yang namanya kepergian? Nggak ada yang mau yang namanya kehilangan. Setiap orang pasti pengen yang namanya bersama-sama. Ya walaupun emang keadaan itu kita udah nggak sama-sama lagi, tapi harapan-harapan itu selalu aja hadir dan selalu aja muncul dan bikin aku ngerasa kalau aku tuh yakin kalau kita pasti akan kembali. Boleh kan kalau misal aku ngeharapin people comeback? Ya kalau misal bagi sebagian orang people coming go itu ada hal yang menyakitkan dan semua pasti akan ngerasain. Ya aku pun ngerasain, cuman dimana ada people coming go pasti ada people comeback kan? Dan itu yang selalu aku harapin dari kamu. Aku udah gak mau yang namanya ngerasain sakitnya kehilangan. Untuk kenal orang baru tuh gak semudah itu. Untuk adaptasi dia mulai dari awal lagi tuh gak semudah itu. Ya aku memang udah berhasil untuk ngelupain kamu, tapi aku gagal. Aku selalu aja gagal untuk ngelupain semua kenangan kita. Kenangan kita yang selalu aku ingat. Dan ya aku juga gak tahu apakah kamu sebaliknya atau justru tidak. Tapi jujur aku pengen kamu kembali lagi sama aku. Ya walaupun rasanya itu nggak mungkin, tapi aku di sini akan selalu ada buat kamu. Aku tahu kita emang udah sejauh ini, kita udah seasing ini dan bahkan kita udah lost kontak. Aku udah nggak tahu keberadaan kamu di sana bagaimana. Aku udah nggak tahu kabar kamu gimana dan mungkin aja kamu di sana udah menemukan penggantiku.
Tapi aku cuma mau bilang, kalau kamu ada apa-apa, kamu kenapa-napa, kamu butuh aku ada di sini. Walaupun aku tahu kamu udah gak tahu kemana, kita udah menjadi asing, tapi kamu jangan khawatir ya. Aku di sini masih menjadi seseorang yang akan selalu menunggu kepulangan kamu. Ya walaupun suatu saat nanti aku gak tahu ya hasilnya akan bagaimana, apakah aku yang akan merasakan terluka karena harapan aku, tapi setidaknya ya aku mau nikmatin dulu rasa sakitnya. Sampai nanti aku udah benar-benar capek, dan aku memilih untuk mengikhlaskan kamu. Karena mengikhlaskan juga gak semudah itu. Mungkin ya aku adalah orang paling bodoh yang mengharapkan kembalinya kamu. Dan kamu di sana udah ngelupain aku, kamu udah bahagia, tapi aku di sini masih keadaan yang sama. Aku nggak bodoh kok. Mungkin saat ini emang masamu di aku belum benar-benar usai, dan ya mungkin juga aku juga belum bisa lupain kamu sepenuhnya. Ya walaupun aku nggak tahu kamu di sana bagaimana, tapi setidaknya aku ada di sini. Seseorang yang masih menunggu kepulangan kamu. Memang rasanya gak enak banget ya kalau misalnya kita terlalu berharap sama seseorang. Jujur, ada orang yang bilang seperti ini, jangan terlalu berharap sama manusia. Kebahagiaan itu bisa didapat dari mana aja. Ya aku tahu. Cuman kadang kita tuh sebagai manusia tuh ya wajar ya, namanya belum bisa lupa tuh gak apa-apa. Karena dari kalian juga selalu banyak yang tanya, Kak April wajar gak sih kalau misalnya aku belum bisa move on, terus masih suka kangen. Dan wajar gak sih kalau misalnya aku mengharapkan Pipa comeback. Karena di mana ada Pipa comeback, gue pasti ada Pipa comeback kan. Ya sebenarnya semua itu wajar. Kenapa aku bilang wajar? Gak mungkin kalau misalnya aku bilang kayak gak wajar kayak gitu. No. Aku bilang wajar karena setiap orang pasti akan ngerasain itu. Ada yang ngerasa bahwa perasaan itu belum benar-benar selesai sama masa lalu, dan dia masih ngerapin kalau misalnya suatu saat nanti pasti akan kembali. So oke, gak apa-apa. Terkadang kita perlu menikmati rasa sakit yang kita rasakan dulu. Coba deh. Kadang kan kita belum ngerasain capek ya, kayak ya udah, aku masih terus berharap walaupun aku tahu kalau dia di sana tuh udah bahagia. Yang penting nikmatin dulu rasa sakitnya sampai nanti benar-benar capek, benar-benar muak, dan udah gak mau lagi terlalu berharap sama dia. Nanti kamu ngerasain kok. Mungkin emang sekarang belum waktunya aja kamu benar-benar capek, terus masa dia di kamu tuh belum benar-benar usai. Dan kalau misalnya kita ngebahas people comeback, emang kita sebagai manusia pasti punya harapan ya. Ngarepin seseorang yang udah bukan milik kita, tapi berharap kalau suatu saat nanti dia pasti bakal kembali untuk menjadi milik kita. Setiap orang pasti punya harapan itu. Cuman kenapa aku tuh suka bilang, kita tuh boleh berharap, tapi jangan terlalu menggantungkan harapan itu terlalu tinggi ya sama manusia. Oke? Gak apa-apa kalau misal kamu ngerasa kayak salah gak sih kak kalau misal aku masih ngarepin dia kembali. No, gak salah. Cuman sekarang gini loh, aku kasih ini ya, aku kasih arahan aja kayak kita boleh berharap sama manusia, tapi lihatlah dirinya yang sekarang. Apakah dia terlihat sedih, terlihat galau setelah tidak dengan kamu, atau justru hanya kamu aja ngerasain hal itu? Lihatlah dia di sana. Dia udah ngerasa baik-baik aja. Dia udah menemukan kebahagiaan yang baru. Dan dia juga ngerasa bahwa ya setelah tidak dengan kamu dia bisa menemukan kebahagiaannya. Masa kamu gak bisa sih? Dan definisi melupakan bagi setiap orang tuh beda-beda. Mungkin dia di kamu itu belum benar-benar usai. Kamu masih susah buat lupain dia. Tapi
Semua tuh gak menutup kemungkinan kalau misalnya cerita kamu di dia itu udah bener-bener selesai. Kadang tuh ada juga yang nanya, Kapri kenapa ya dia cepet ngelupain aku sedangkan aku susah? Hey, kapasitas melupakan setiap orang tuh beda-beda. Mungkin kamu adalah tipe orang yang susah buat lupain. Memang kita gak benci orangnya ya, kita gak inget ataupun kayak ya gak terlalu kangen sama orangnya, tapi lebih tepatnya tuh kita kangen sama momen-momen udah kita lakuin sama-sama. Kenangan itu begitu banyak, dan itu yang selalu hadir di ingatan kamu dan bikin kamu ngerasa kalau suatu saat nanti dia pasti kembali buat kamu. Gak ada salahnya juga kok kalau kita ngarepin kehadiran seseorang itu balik sama kita. Cuman jangan terlalu gantungin harapan kamu terlalu tinggi sama manusia ya. Nanti kalau misal kamu terluka, kamu sakit sama harapan kamu itu, ya kan kerepotan siapa? Itu diri kamu sendiri. Kamu yang berusaha untuk menyembuhkan diri kamu sendiri. Oke? Sebenarnya gak apa-apa. Ya memang dimana ada kepergian pasti akan kembali kan. Semua itu tergantung sama Tuhan. Aku bilang lagi nih di sini. Karena kan biasa aku suka bilang di live doang kan. Kita boleh ngarepin seseorang itu untuk kembali sama kita. Tapi kita gak bisa memaksa seseorang itu untuk kembali sama kita. Yang punya kuasa, yang mengatur semuanya, itu Tuhan. Ialah yang mengatur segalanya. Kalau emang diizinkan untuk kembali bersama, kembali menjalani hari-hari itu berjalan beriringan bersama, pasti akan kembali. Ibaratnya tuh seperti ini, sejauh apapun dia pergi, dia pasti ingat jalan pulang. Dan sejauh apapun dia pergi, dia pasti ingat rumah mana yang selalu ia datangi dan rumah mana yang bisa memberikan dia kenyamanan dan ketenangan. Dia pasti akan kembali kalau dia diizinkan. Cuma kamu jangan maksain diri kamu ya. Kalau emang udah seharusnya selesai, memang udah harusnya selesai. Jangan maksain sesuatu untuk kembali sama kamu. Kita sebagai manusia cuma punya rencana. Kita cuma bisa ngejalin apa yang udah Tuhan takdir kayak gitu loh. Memang rasanya itu sakit. Sakit banget. Kalau misalnya kita berusaha untuk ngikhlasin seseorang yang dimana hati kita tuh belum sepenuhnya ikhlas. Cuma bukan berarti kita gak bisa. Bukan berarti kamu gak bisa. Kamu bisa. Cuma emang masanya aja belum benar-benar usai. Mungkin emang ya sampai saat ini dia masih menjadi tokoh favorit dalam cerita kamu. Cerita yang sampai saat ini masih susah buat kamu lupain. Cerita yang sampai saat ini masih tersusun rapat. Cerita yang sampai saat ini masih tersimpan rapih dalam ingatan kamu. Memori-memori ingatan kamu tentang dia, itu akan susah buat kamu ngehapus semua itu. Semua butuh proses, gak ada yang instan. Pelan-pelan ya. Dan ya kurang-kurangin juga berharap sama manusia. Sebenarnya gak apa-apa juga. Cuman kita juga harus ingat diri kita juga. Jangan terlalu menjadikan orang lain sebagai objek kebahagiaan kamu. Kamu bisa mendapatkan kebahagiaan itu dari mana aja gitu loh. Dan jangan lupa juga untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Kadang tuh kamu terlalu fokus untuk membahagiakan orang lain, sampai lupa betapa pentingnya membahagiakan diri kamu sendiri. Oke? Sekarang nikmatin aja dulu apa yang sedang kamu rasain. Kan rasa sakit kak, kecewa. Mana ada yang nikmat? Iya aku tahu. Emang gak ada yang nikmat, tapi coba deh. Ketika kamu udah capek sama perasaan itu, ketika kamu udah capek sama semuanya, pasti kamu tahu pilihan apa yang paling tepat yang akan kamu ambil. Memang kita perlu rasa capek dulu, sampai kita benar-benar sadar, ya gak sih? Ya aku harap keadaan kamu di sana baik dan kurangin sedihnya ya. Jangan sedih-sedih. Kamu harus bisa bahagiain diri kamu sendiri. Memang kebahagiaan itu kita nggak tahu ya datangnya dari mana. Tapi kalau emang udah seharusnya pergi, jangan dipaksa untuk kembali. Kalau emang mau berharap suatu saat nanti dia kembali, jangan terlalu menggantungkan harapan itu setinggi itu sama manusia. Ya, karena kita nggak tahu endingnya nanti akan seperti apa. Aku seneng banget tahu kalau misalnya
lebih sering upload, terus bisa nemenin waktu malam kalian. Ya aku harap di setiap podcast aku bawakan tuh kalian menemukan kenyamanan dan ketenangan. Dan juga kalian bisa menemukan apa sih yang kalian rasain saat ini di setiap konten yang aku bawakan. Semoga kalian selalu suka, selalu support aku, dan makasih ya udah support aku sampai sejauh ini. Aku seneng karena jujur ya, banyak yang bilang kenapa sih Kak April kalau bawain podcast tuh selalu related banget. Sebenarnya aku nggak tahu. Aku tuh suka baca-baca gitu kayak kalian tuh lagi mau apa, terus feeling hati aku kalau misal aku bawain ini tuh banyak yang ngerasain nggak. Itu tuh yang selalu aku pikirin. Dan makasih ya udah so support aku sampai sejauh ini. Kalian semua tuh udah seperti keluarga buat aku. Dan satu hal lagi, dan jangan lupa juga buat dengerin episode lainnya tersedia di Spotify. Ada episode terbaru loh yang ada di Spotify. Jadi kalian bisa dengerin ya. Dan support aku juga di Spotify supaya podcastnya juga bisa berkembang juga di platform lain. Kamu bisa cari aja di Spotify tentang luka, atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku untuk kita saling sharing, dan follow TikTok aku untuk kita saling bisa deket satu sama lain lewat live TikTok aku. Oke? Makasih udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Di podcast teman tidur. Dah.